Makanya orang pintar itu, nasihat Rasulullah kepada Imam Ali, ciri-cirinya kalau dia bisa membedakan, kalau dia bisa menjadikan dunia itu sebagai alat untuk mencari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa limahabbati rasulillahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, langkung-langkung sedaya pengurus yayasan saha pengurus Masjid Nurul Iman, alhamdulillah sedaya ingkang sanget kula mulyakaken. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahasa Indonesia. Oh nggih. Siap. Padahal kula niku wong Madura saja nih. Cuma wis kadung kulino bahasa Jawa. Bapak Ibu, alhamdulillah pada bulan sebelumnya kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa berkaitan dengan tanda-tanda hamba-hamba Allah yang beriman. Satu, bughdul dunya, bughdul mal, boten kedunya, tidak senang harta benda. Yang kedua, wabuhudun nisa, boten wedoan, tidak senang, boten seneng karo bojone tonggo. Yang ketiga, wabuhudul kalam an a'radin nas, tidak suka berbicara tentang orang lain. Itu pesan-pesan moral yang kemarin di mana Rasulullah sampaikan secara khusus kepada Imam Ali karramallahu wajhah.
Pada pagi ini para bapak, para ibu, giliranipun pesan Rasulullah kepada Imam Ali, ya Ali, lil aqili salasu alamatin, al isti'anatu bid dunya alal akhirah, wa ihtimalul adha wa ihtimalul jafa, was sabru ala syada'id. Hai Ali, kata Rasulullah, lil aqil salasu alamatin, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang hebat itu salasu alamatin, ada 3 tanda-tandanya. Sinten yang sing hebat, sinten yang sing pintar. Apa orang yang memiliki IQ di atas rata-rata? Bisa jadi itu adalah orang yang hebat secara intelijensia, kuisen. Tetapi dalam perspektif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang yang memiliki kemampuan IQ yang tinggi itu disebut dengan akil, orang yang hebat menurut Islam. Mohon maaf, dahulu di zaman Rasulullah, orang-orang Quraisy Mekah itu hebat-hebat, tapi disebut dengan jahiliyah. Disebut dengan sayaqulus sufaha, akan berkata as-sufaha, orang-orang yang, mohon maaf, safih, bodoh. Padahal mereka hebat mungkin secara intelijensia, hebat, IQ-nya luar biasa, tapi disebut jahiliyah. Kenapa? Islam memiliki perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan siapa orang pintar itu, siapa orang yang berakal itu, siapa orang yang hebat itu. Para bapak, para ibu, yang pertama, ciri-ciri orang yang hebat, orang yang pinter, kalau dalam bahasanya, bahasa Rasulullah, dalam hadis yang dihimpun oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahabat Syaddad bin Aus, itu bahasa lain namanya Al-Kayyis. Teksnya Al-Kayyis, bukan Al-Aqil. Artinya sama. Kayyis itu pinter, hebat. Akil itu juga pinter, juga hebat. Bapak Ibu, yang pertama, orang itu bisa dibilang hebat, pinter. Napa? Ciri-cirinya, tanda-tandanya. Subhanallah, al-isti'anah bid dunya alal akhirah. Dia menjadikan dunia ini sebagai alat, sebagai sarana untuk mencari kemuliaan di akhirat. Ini gue hebat ciri-ciri. Loh, kok seperti itu? Tinggi. Karena berarti dia bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang abadi, mana yang sementara. Subhanallah, mungkin panjenengan hafal ayatnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalian memilih dunia, mengutamakan dunia, memprioritaskan dunia, padahal wal akhiratu khairun.
Akhirat itu yang lebih baik. Wa abqa. Akhirat itu yang kekal, yang abadi, yang selamanya. Dunia, mohon maaf, kalau nyawang panjenengan kok ketinggalan ini pun kathah sing sepuh niki. Kathah sing sepuh. Muga-muga dawa umur sedaya nggih. Panjang umur, barokah, manfaat, masyaallah. Pun dawa umur ngeten sik kepingin dawa malih nggih. Masyaallah nggih. Muga-muga dawa umur, husnul khatimah. Makanya di dalam salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu. Sifatnya sifat mufrad. Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fi. Ini doa yang mungkin mohon maaf panjenengan ampun sepuh-sepuh mungkin perlu hafal doa ini. Allahumma ja'al khaira umuri akhirah. Ya Allah, jadikan umur yang terbaik kula ya Allah, umur yang terakhir. Di saat hembusan nafas yang terakhir. Jadikan itu sebagai umur yang terbaik. Karena di saat itu iling Gusti Allah. Wa khairu amali khawatimahu. Ya Allah, jadikan amal yang terbaik kula ya Allah adalah amal yang terakhir. Wa khairu ayyami, jadikan hari-hari yang terbaik. Kalau satu pekan itu sekian hari, satu bulan itu sekian hari, satu tahun itu sekian hari, panjenengan usia sudah 70 tahun. Berapa puluh ribu hari. Ya Allah, jadikan hari-hariku yang terbaik itu adalah hari di mana aku sowan kepada panjenengan. Subhanallah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun hafal napa dereng? Suatu saat perlu dihafalkan ya donga niki. Kula sering maos donga niki karena kepingin seperti kebanyakan banyak orang ada doa namanya doa napa? Husnul khatimah. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, subhanallah. Orang yang hebat itu orang yang bisa membedakan mana yang sebetulnya tujuan, mana yang sebetulnya hanya sarana. Sebetulnya, mohon maaf, dunia ini sementara. Sing umur sulita, alhamdulillah. Sing umur pitung doso, alhamdulillah. Panjenengan diparing umur yang panjang. Karena itu anugerah dari Allah. Sebab kula yang umur 45 tahun belum tentu sampai sekitar. Ini kok anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, oleh Allah juga diingatkan dalam Al-Quran. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Awalam nu'ammirkum, apa tidak aku panjangkan umur kalian? Itu kan oleh Allah. Ini berkaitan dengan kesementaraan kita di dunia. Apa tidak aku panjangkan usia kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, sampai pada batas di mana orang-orang itu sadar, iling. Ada yang menafsirkan itu usia 40 tahun. Nek usia 40 tahun walaupun katut di dalamnya. Ada yang menafsirkan itu usia 60 tahun. Kalau 60 kulo dereng tasya. Subhanallah. Apa tidak aku panjangkan usia panjenengan? Sampai pada batas di mana seharusnya sudah iling datang Gusti Allah. Seharusnya sudah fokus
menghadapi kematian. Seharusnya subhanallah sudah benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadhir, dan datang kepada panjenengan an-nadhir, peringatan. Ada yang menafsirkan an-nadhir ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ikrimah menafsirkan an-nadhir, apa itu? Asy-syaib. Napa? Rambut sudah memutih, uban. Mohon maaf, niki kula pun kathah niki, bahkan sudah 70%. Ini jadi peringatan niki. Subhanallah. Wajah sampun mulai keriput, disik kenceng kok pun mulai keriput. Nadhir, peringatan. Niku subhanallah, seperti kalau di traffic light niku seperti napa? Lampu kuning. Subhanallah. Peringatan. Nek lungguh suwi, duduk lama mau bangun kok mulai cekot-cekot, gak bisa langsung tangi. Peringatan. Waja'akumun nadhir, dan telah datang pada panjenengan an-nadhir, peringatan. Tapi mohon maaf kok belum sadar. Mohon maaf. Makanya orang pintar itu, nasihat Rasulullah kepada Imam Ali, ciri-cirinya kalau dia bisa membedakan, kalau dia bisa menjadikan dunia itu sebagai alat untuk mencari akhirat, maka dia harus pintar. Maka karena dia subhanallah menjadikan dunia sebagai alat untuk mencari akhirat, subhanallah, dia Bapak Ibu hebat berarti. Sebab kenapa? Dunia ini sementara, hanya sanggup untuk mencari kemuliaan di sisi Allah. Oke, sanes tujuan, bukan sanes tujuan, bukan. Ini orang yang hebat, ini orang yang pintar, mengerti bahwa masya Allah, lebih-lebih mohon maaf kita berada di penghujung tahun, sudah mau masuk 2023. Di satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah nututi tahun 2023. Di sisi lain, subhanallah, dengan bertambahnya hari, pekan, bulan, tahun, berarti jatah kita semakin berkurang. Kalau jatah kita semakin berkurang, berarti kita semakin dekat dengan kematian. Kalau kita semakin dekat dengan kematian, berarti kita semakin dekat dengan kuburan. Niki masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Orang hebat itu bisa membedakan itu. Makanya dunia ini hanya sebagai alat untuk mencari akhirat. Bapak Ibu yang satu kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suatu hari Nabi Musa itu oleh Allah disuruh, ini Nabi Musa, tapi nanti gambarkan dengan kita. Ini Nabi Musa, nabi yang luar biasa, nabi yang termasuk di antara ulul azmi, nabi-nabi yang hebat. Ulul azmi itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Nuh alaihissalam. Itu deretan nabi-nabi ulul azmi. Nabi Musa itu termasuk di dalamnya. Nabi Musa itu suatu hari oleh Allah diperintahkan dalam tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Bapak Ibu, kata Allah pada Nabi Musa, "Ya Musa, ittakhidh na'laini min hadidin wa 'asa." Hai Musa, kamu bikin sepasang sandal min hadid, sepasang sandal dari besi. Pripun oleh damel dari besi. Sandal teko ban mau abote kados ngoten. Min hadid. Saya baca dalam tafsir seperti itu teks. Ittakhidh na'laini min hadid. Musa,
kamu bikin sepasang sandal dari besi. Wa asa, dan tongkat. Subhanallah. Lalu summa sih fil ardi, kamu berpetualang Musa. Napa? Nek tiyang sakniki adventure. Berpetualang. Bukan untuk memanjakan mata, betul. Bukan untuk menghibur nafsu, betul. Tapi apa kata Allah dalam wahyunya kepada Nabi Musa? Summatlub al-athar wal-ibar. Lalu kamu cari Musa jejak-jejak orang terdahulu. Kamu jadikan semua itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Subhanallah. Summatlub, cari jejak-jejak mereka. Cari peninggalan mereka. Cari ibrah, pelajaran bagi kamu Musa. Subhanallah. Untuk apa? Subhanallah, tidak ada lain. Untuk membuka mata batin Nabi Musa. Padahal subhanallah, Nabi Musa ini adalah nabi yang luar biasa. Seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala masih dikengken, masih diperintahkan untuk berpetualang guna membuka mata batin. Ben cerdas mata batinnya, ben padang temuri gini. Kenapa? Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sungguh, mohon maaf, bukan pandangan matanya yang buta, yang petang, sanes. Mohon maaf. Bukan mriki sing bodoh-bodoh. Ininya pintar. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi sing peteng, mohon maaf, sing bodoh, nggih ngapunten, sing boten cerdas teng mriki ini. Walakin ta'ma, buta, petang, gelap, al-qulub, hati mereka, allati fis sudur, yang berada di dalam dada mereka. Maka para bapak, para ibu yang satu kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari orang-orang dahulu, untuk mempelajari jejak-jejak peninggalan orang dahulu supaya dijadikan sebagai bahan pelajaran, pertimbangan, ibrah. Ben kebuka mata batinnya, ben cerdas hatinya. Ben padang hati. Sebab kadang mohon maaf padang mrikini, peteng mrikini. Nyuwun pangapunten. Sing mriki padang, mriki nggih padang. Isok bedakno, duwe iki ketan, atusan. Ngapunten, bisa membedakan. Tapi sing teng mriki kadang. Makanya ada doa itu, ada doa. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi doa itu saya cari di kitab-kitab hadis gak ketemu. Mungkin doa itu diajarkan para ulama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, jenengan perlihatkan. Perlihatkan kepada apa? Perlihatkan kepada mata. Enggih. Perlihatkan kepada apa? Kepada mata batin. Enggih. Ya Allah, perlihatkan kebenaran itu sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba'ah. Anugerahkan kepada kami ya Allah kemampuan untuk bisa mengikuti, karena kami la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa arinal batila batila ya Allah, beri kami ya Allah, wa arina, perlihatkan kepada kami, kepada penglihatan mata kami, penglihatan mata batin kami, al-batil batilan, kebatilan itu sebagai kebatilan, kepalsuan itu sebagai kepalsuan. Perlihatkan itu sebagai kebatilan. Warzuqna ijtiba'ahu warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, beri kami kemampuan untuk bisa menjauhi, menghindari.
Doa itu Masya Allah luar biasa. Untuk apa? Membuka mata batin kita, melihat sing sae estu sae, yang tidak baik terlihat benar-benar tidak baik. Maka para bapak, para ibu ingkang satu kula muliakan, mudah-mudahan sesuai dengan ngaji kita niki, kula kalian panjenengan termasuk orang-orang yang padang hati ini, padang akal. Amin Allahumma amin. Wong sing mriki pasti padang kok tiyang mriki. Sing mriki ini kadang nyuwun pangapunten. Muga-muga padang sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Niki sanes kula sing matur, Gusti Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul latifis sudur. Jangan boten usah tersinggung. Niki firmanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang satu kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita yang bisa membedakan mana yang sementara, mana yang abadi, itu hebat. Mana yang dunia, mana yang akhirat, itu hebat. Pinter itu. Lalu dunia ini dijadikan sarana untuk mencari kemuliaan di akhirat. Kok kuali? Nyuwun pangapunten. Kok terbalik? Kalau urusan dunia, kerja kerasnya luar biasa. Subhanallah, banting tulang, peras keringat, terik panas matahari dilawan, lelah dilawan, hujan diterjang, semua demi kebahagiaan dunia. Tapi kadang angger sholat subuh teng masjid arasan. Kira-kira enten mboten kados itu niki. Mboten nggih. Yang mungkin insyaallah saya sedaya. Para bapak, para ibu, Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil alim. Kok terbalik? Seharusnya orang yang pinter itu dunia ini dijadikan sarana, malah dunia yang sekarang dijadikan tujuan. Kenapa? Buktinya nih urusan dunia sergepi luar biasa. Kerja kerasnya luar biasa. Tapi yang gertungu mawon kadang rasa-rasa. Subhanallah. La haula wala quwata illa billahil azim. Saya teringat pesan sajaknya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Matnul Hikam. Kata beliau demikian. Ini berkaitan dengan, ini berarti, mohon maaf, al-aqil. Hebat. Napa kata beliau? Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini nasihat-nasihat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang biasanya enak dibaca kalau di pagi hari habis subuh, habis baca Quran, kita baca Matnul Hikam itu, subhanallah, sejuk tengah hatinya, senang. Bapak Ibu, kata beliau, kerja keras panjenengan dalam urusan duniawi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Tapi kalau urusan ibadah, padahal itu yang diperintahkan oleh Allah, malah taksir, abai, aras-arasan, ceroboh. Ini urusan dunia sergepi luar biasa, semangatnya luar biasa. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, urusan nyembah kepada Allah, abai, acuh, aras-arasan. Kata beliau, dalilun ala intimasil basirati minka. Itu suatu pertanda. Mohon maaf, ada masalah dengan mata batinnya. Mohon maaf, ada masalah dengan yang di sini, dengan mata batinnya. Karena dia tidak bisa membedakan mana yang seharusnya diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Mohon maaf, kalau kebahagiaan duniawi yang sifatnya sementara bisa kita peroleh dengan sungguh-sungguh, sekali lagi saya ulangi, saya tekankan, kalau kebahagiaan duniawi
yang sifatnya mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Harus ada perjuangan untuk memperoleh kebahagiaan duniawi. Apalagi kebahagiaan di akhirat. Lalu kita tidak perjuangkan, tidak sungguh-sungguh. Mana mungkin wong kepingin seneng tentunya mawon, kepingin bahagia di dunia saja, kepingin kaya saja, harus perjuangan. Apalagi kepingin mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanpa perjuangan, lalu tanpa sungguh-sungguh, tanpa tangisan, tanpa derai air mata, subhanallah. Kalau persoalan duniawi saja, subhanallah, perlu perjuangan, bahkan sampai berdarah-darah. Apalagi urusan akhirat, tentu perlu perjuangan juga. Maka para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah, kita kepingin akhirat, tapi masya Allah tanpa perjuangan. Itu yang kata Rasulullah dalam hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajis napa tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang hebat itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang melakukan introspeksi diri, lalu karena tahu tentang dirinya, wa amilah, bekerja, berusaha, berbuat lima ba'dal maut, demi kemuliaan pasca kematian. Itu orang yang hebat. Artinya dunia ini benar-benar diorientasikan, dimaksudkan untuk kemuliaan di akhirat. Wal ajiz, orang yang lemah, mohon maaf. Wal ajiz, orang yang lemah, man atsba'a nafsahu hawaha, yang hanya membiarkan nafsunya mengikuti kemauan-kemauannya. Subhanallah, mengumbar nafsu, nggih nyuwun pangapunten. Kepingin seneng, kepingin nopo, insyaallah. Keinginan nafsunya terus dibiarkan diikuti. Wa tamanna 'ala Allah, lalu dia berharap masuk surga. Salat aras-arasen, ibadah aras-arasen, nafsu dipeloi, Allah didoi, dijauhi, tapi kepingin mulya wonten ing swarga. Niku jenenge ajiz. Orang yang lemah itu. Maka para bapak, para ibu, sekali lagi, tanda-tandanya orang yang hebat, pinter, itu kalau dunia ini dijadikan sarana untuk mencari akhirat. Kita bedakan mana yang dunia, mana yang akhirat, mana yang sementara, mana yang selamanya. Itu pinter, itu. Lalu kemudian yang kedua, apa ciri-ciri orang yang hebat itu? Masya Allah. Ini yang kedua nih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan melalui ngaji gitu nih. Berat-berat nih. Wah, yang kedua, wahtimalul adza. Yang kedua, wahtimalul adza. Menahan sikap atau perilaku atau perlakuan kasar, keras, tidak baik dari orang lain. Itu tanda-tandanya orang pintar. Orang pintar itu meskipun mohon maaf disakiti oleh orang, mohon maaf mungkin juga dipisui oleh orang, mungkin mohon maaf disakiti oleh orang. Orang yang hebat, ihtimalul jafa, diperlakukan tidak baik oleh orang, diperlakukan kasar oleh orang, diperlakukan tidak sopan oleh orang, dia mampu menahan, menanggung semua itu tanpa harus memberikan pembalasan apa-apa. Niki cenah poting iki.
Prapot niki saestu nyuwun pangapunten. Subhanallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab ngeten di dalam hadis Rasulullah niku diaturaken gitu. Satering hadis niku kula maos memang subhanallah ketika kula kalian panjenengan mohon maaf serawung kumpul dengan sesama jamaah, bersama tetangga, bersama siapa sudah barang tentu. Mohon maaf, kadang penyakitnya nopo malih panjenengan berdaya. Kadang penyakitnya yang muncul itu kali tonggo, kali dulur, kadang diireni. Kadang didengki, kadang difitnah. Ketika kita berdaya, ketika kita berpunya, kadang Masya Allah diirani, dirasani, difitnah, dinompong. Dan kita sebagai bagian dari hamba Allah yang berdaya, yang hebat, yang pintar, mohon maaf, mampu menahan itu semua tanpa melakukan pembalasan. Makanya kata Rasul, al-mu'min alladzi yukhalitun nas, orang yang beriman alladzi yukhalitun nas, yang serawung, kumpul dengan tetangga, dengan sesama jamaah, dengan masyarakat, wa yasbiru ala adahum, lalu dia tahan kalaupun disakiti oleh mereka, dirasani oleh mereka, subhanallah, difitnah oleh mereka. Ya karena memang seperti itulah resiko hidup di tengah masyarakat. Sugih diireni, gak duwe kadang dirasani. Kadang disuudoni bisa. Teko-teko nang omah, teko nang katini dulur silaturahim, kadang malah dikira katini utang. Mohon maaf, mohon maaf. Wes ngoten niku punan. Melarat dirasani, sugih diireni, kadang difitnah, luar biasa. Al-mu'min alladzi yukhalitun nas. Orang yang beriman, Masya Allah, dia serawung, dia kumpul dengan sesama tetangga, dengan sama jamaah seperti kita gitu. Kumpul di masjid, kumpul di acara RT, kumpul di acara RW. Masya Allah, dia serawung, sosial sekali. Masya Allah, bersosialisasi dengan masyarakat. Masya Allah, wa yasbiru ala adahum, dia sabar, dia tahan. Kalaupun difitnah, dicaci maki, Masya Allah, diireni atau apapun lah, khairun minalladzi la yukhalitun nas, itu jauh lebih baik dibandingkan, Masya Allah, mungkin ada di antara saudara atau siapa, ada acara RT gak teko, ada acara pertemuan nomo gak datang, ke masjid kadang juga gak datang, boten purun serau, gak mau kumpul, gak mau gabung dengan orang. Jauh lebih baik orang yang beriman, yang serawung, lebih-lebih kemudian menebar manfaat antar sesama. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Asal kulo kalian panjenengan satu, tahan, betah tanpa memberikan pembalasan. Bapak Ibu, Masya Allah, mula niki wau kate mau berangkat agak terlambat. Saya berangkat jam 3:30 kurang 5, dan jaraknya memang agak jauh dari rumah ke sini. Jadi saya berkendara agak cepat, agak banter. Ada sepeda motor di depan, Masya Allah. Saya dem, kok gak minggir-minggir, malah nengah, malah melambat. Wah, ini yang akan saya sampaikan ini sudah menguji saya, betul, menguji saya. Saya mau nyalip, maksud saya dem supaya minggir, dia malah nengah dan melambat lagi. Subhanallah, ini sudah, ini yang akan saya sampaikan nanti di masjid, malah justru oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diperlihatkan. Ihtimalul jafa. Ayo, bisa ndak menanggung, tahan dengan perlakuan tidak baik oleh orang?
Subhanallah, sudah dipermisi dengan didem, nyuwun jalan, malah nengah dan melambat sehingga gak bisa nyalip. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah para bapak para ibu nggih, mboten niku pun urip wong namine menungso nggih, wonten sing sae, enten sing kirang sae ngoten niku. Para bapak para ibu ingkang kula muliaken, yang terakhir niki, yang terakhir, tanda-tandanya orang yang hebat itu kata pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali adalah was-sabru ala syada'id. Oh, ini tambah hangil bisa nih. Was-sabru ala syada'id. Sabar terhadap atau sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Bapak Ibu, sesungguhnya demikian. Hidup ini kalau menurut bahasa Al-Quran, enak itu sesungguhnya ujian, kenikmatan itu adalah ujian, kesulitan itu adalah ujian. Semua itu pada hakikatnya adalah ujian. Coba panjenengan nanti baca dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم فأما الإنسان. Sebetulnya semua ujian, kesulitan yang mungkin suatu hari datang dalam kehidupan kita. Insya Allah kemarin satu mobil dengan salah satu jamaah dari Balung Bendo ke Juanda, Insya Allah sampai nangis-nangis. Secara ekonomi dia kaya, Insya Allah. Secara ekonomi dia kaya, tapi namanya hidup, pasti ada ujian. Namanya juga hidup, pasti ada ujian. Katanya di medsos nih Gunggi, kalau laundry pasti banyak cucian. Ngawenten. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Secara ekonomi mapan, tapi pasti wong urip niki sawang sinawang. Oleh Allah pasti diuji. Nangis-nangis. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pernah juga habis sholat subuh begini, subhanallah, orangnya mapan luar biasa. Habis sholat subuh begini, nangis-nangis, minta tolong didoakan dan lain sebagainya. Para bapak, para ibu, begitulah hidup. Ada ujian, ada kesulitan yang mungkin Allah berikan bukan karena Allah murka. Subhanallah. Moga sarang-sarang setiap ada kesulitan, setiap ada, mohon maaf, kesusahan, bangun perspektif yang benar. Apa itu? Satu, mari kita belajar berhusnudzon kepada Allah. Setiap ada kesulitan, setiap ada cobaan, setiap ada kesusahan, ayo kita berbaik sangka kepada Allah. Bukan karena Allah murka, tapi karena Allah sayang. Makanya apa kata Rasul dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Ada yang baca yusib minhu. Orang yang oleh Allah dikehendaki baik, Allah kirim musibah. Coba. Jadi Bapak Ibu, cobaan itu bukan hanya kesulitan. Ada orang itu yang oleh Allah dicoba dengan kenikmatan. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Maka ketika manusia itu diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu, dijayakan, wa na'amahu, dienakkan, fayaqulu rabbi akraman, lalu merasa dimuliakan oleh Allah. Bukan kekayaan, kenikmatan, kejayaan itu kemudian suatu pertanda itu masya Allah, kemuliaan dari Allah. Kalau seperti itu, Korun itu berarti mulia karena mereka kaya. Yun pangapunten. Wa amma idza mabtalahu,
rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Kalau kemudian diuji oleh Tuhannya, faqadara alaihi rizqahu. Subhanallah, rezekinya seret. Ada kesulitan, fayaqulu rabbi aghanan, lalu merasa dihinakan oleh Allah, direndahkan, dinistakan oleh Allah. Kalla, bukan begitu. Fatan. Kalla, bukan itu. Jadi sesungguhnya kenikmatan itu adalah ujian. Kesulitan sudah pasti itu adalah ujian. Kula jenengan tanda-tandanya orang yang pintar, Masya Allah, jika ada kesulitan datang, wassabru ala syada'id, disadari ini adalah ujian dari Allah. Karena Allah itu sayang, maka diuji oleh Allah. Mohon maaf. Contohnya, mohon maaf, jangan tersinggung panjenengan. Ada anak kita, mohon maaf, mungkin juga mohon maaf nakal, bandel, lalu kita jewer. Bukan karena kita itu mangkel, bukan, tapi karena sayang supaya jadi baik. Jadi lalu ada anak subhanallah ngapunten nggih, boten saged ditata, boten saged napa, kita biarkan saja. Berbahaya. Makanya para bapak, para ibu, sesungguhnya kesulitan itu adalah bagian dari Allah menyapa kita. Disapa Gusti Allah. Saya nggak enak lah mau pakai bahasa ditegur Gusti Allah, kayak enak lagi. Itu disapa kalian Allah. Ayo. Makanya dalam bahasanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, malam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Apunten, kadang enten tiyang kali Allah dinikmati bobo, diparingi enak, rezekinya diparingi lancar, subhanallah, uripe diparingi sehat, keluarganya diparingi sakinah, mawaddah warahmah, tapi kok masih belum juga mau menghadap kepada Allah. Kok dereng sadar, padahal subhanallah secara ekonomi mapan, nggih? Secara sosial statusnya luar biasa, keluarganya sakinah, anak-anak semua pada sehat, anak-anak semua pada mapan. La haula wala quwata illa billah. Sampun diparingi sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok belum kunjung sadar untuk fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan. Kasih sayang Allah, kelembutan Allah, keramahan Allah sudah curahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok tidak kunjung sadar. Quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Perlu dijewer. Perlu dijewer dengan apa? Dengan perlu diberi kesulitan, mungkin perlu dikei loro, mungkin perlu dikei nopo, ben iling, ben sadar, ben nyebut la ilaha illallah. Kadang kata ini nyebut boten angel. Nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu yang saat kula muliakan, wassabru 'ala syada'id. Sabar. Karena syada'id, kesulitan, sekali lagi satu, sikapi dengan husnuzon, berbaik sangka. Lalu yang kedua, napa? Sabar. Apa itu sabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Definisi sabar yang paling mudah Bapak Ibu, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar baik, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika didera cobaan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lalu berkata, inna lillahi, anjen awake dhewe niki kagungane Gusti Allah. Sungguh kami ini milik Allah. Mohon maaf.
Ngapunten, ngapunten. HP ini milik saya. Mau diapakan terserah saya. Sama, kula jenengan miliknya Allah. Mau diapakan terserah Allah. Wong miliknya Allah. Bukan milik kita. Dulu kita tidak ada, lalu oleh Allah diwujudkan, diadakan. Siapa yang mewujudkan kita? Allah. Siapa yang menghendaki kita wujud? Allah. Maka yang memiliki kita Allah. Mau diapakan oleh Allah? Terserah Allah. Inna lillah. Membangun kesadaran inna lillah niku sing angel. Kadang awake dhewe terlalu gede rumong. Mohon maaf niki Jawa niki. Napa gede rumangsa niku, Bro? Nggih gede rumangsa nyuwun pangapunten. Terkadang kita seperti itu, bukan inna lillah yang kita tanamkan. Sabar itu pripun? Sabar itu inna lillah. Anjene awake dhewe kagungane Gusti Allah. Sabar. Yang ketiga, para bapak, para ibu, husnudzon, sabar. Yang ketiga, yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Apa kata Allah? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan, setelah ujian itu datang, setelah kesulitan itu datang, yusra. Allah akan memberikan kemudahan. Amin Allahumma amin. Bangun sikap husnudzon. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Itu orang yang pintar, itu orang yang hebat. Jadikan dunia sebagai alat untuk mencari akhirat. Subhanallah, kalaupun ada perlakuan kirang saya saking sinten mawon, bisa menahan diri untuk tidak memberikan pembalasan. Mohon maaf, kan kadang di jalan kadang rotok macet, kesenggol nopo, metu Surabaya nih kadang. Kadang Surabaya nih sing metu kadang. Napa nih? Ngapunten nggih. Itu kadang yang muncul. Ditahan. Yang terakhir, hidup ini di pripun anjani siklus berputar, nggih. Satu hari mungkin Allah akan memberikan kenikmatan, saatnya kita bersyukur. Suatu hari mungkin ujian akan datang, kesulitan akan datang, saatnya kita sabar. Makanya kata Rasul yang terakhir, yang paling akhir, ajaban li amril mu'min. Saya kagum dengan orang yang benar-benar beriman. Apa kata Rasul? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang yang beriman itu jadi ibadah, jadi baik. In asabathu sarra syakara fakanat khairan lahu. Jika oleh Allah diberi kemudahan, rezekinya lancar, sehat, semua enak, semua nyaman, lalu syakara. Alhamdulillah. Diberi sugih, diberi lancar, diberi sehat, tapi disikapi dengan syukur. Alhamdulillah. Fakanat khairan lahu. Itu jadi ibadah. Wa in asabathu syarra wa in asabathu sarra wa in asabathu darra. Suatu hari mungkin kesulitan itu datang, sabar, lalu disikapi dengan sabar. Fakana khairan lahu. Itu juga menjadi ibadah. Itulah kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten, rupanya sampun syuruk. Mungkin wonten sing badhe tanglet, kula semangaken. Kalau yang ada mau tanya 1 menit 2 menit. Kan syuruk ini matahari baru terbit. Sebaiknya kita tunggu 5 menit, 6 menit, 7 menit untuk sholat syuruk kan gitu. Kalau kita mau sholat syuruk kan tidak langsung terbit langsung sholat kan gitu. Sampai matahari itu meninggi. Qadra rumhin, seukuran tombak. Makanya ditunggulah 5 menit, 6 menit biar matahari itu agak meninggi dulu. Wonten sing badhe tanglet, ada yang mau tanya? Manawi boten wonten nggih boten napa. Oh nggih, monggo. Oh nggih. Nggih, monggo. Nggih. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iji? Bagaimana hukumnya untuk otopsi mayat, Ustaz? Lalu misalnya ada seseorang yang ingin menyumbangkan organ tubuhnya untuk yang lain, itu menurut Islam bagaimana? Inggih, para bapak, para ibu, fakta itu dahulu tidak tercover di dalam fikih Islam karena otopsi mayat, transplantasi organ tubuh itu kan ya fenomena akhir kan sesuatu yang baru ada. Dan di zaman Rasulullah dahulu, saya jelaskan dari awal dulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, Rasulullah niku bersabda pripun, kasru azmil mayyit kakasrihi hayyan, memutus, memecah tulang orang yang meninggal. Orang yang meninggal diperlakukan tidak baik sampai tulangnya patah. Mohon maaf, dimandikan, diperlakukan dengan, mohon maaf, dengan kasar. Apa kata Rasulullah? Kakasrihi hayyan, sama halnya dengan mematah tulang dia di saat masih hidup. Artinya orang yang mati itu perlakukan sama dengan orang yang masih hidup. Secara fikih kan seperti itu. Fikih aslinya seperti itu. Oh, bagaimana dengan otopsi untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan medis, untuk kepentingan apa? Tentu ini pertimbangan-pertimbangan yang mohon maaf sifatnya kalau dalam fikih itu ada tiga. Nah, fikih. Ada yang sifatnya darurat. Kalau sifatnya itu emergensi, darurat, yang memang tidak boleh tidak harus diotopsi. Kalau memang itu, maka dalam kajian fikih Islam, ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang bersifat darurat maka memungkinkan hal-hal yang dilarang itu dilakukan. Maka di dalam Al-Quran, mohon maaf saya bacakan ayat yang berkaitan dengan darurat niku. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Saya baca dari awal aja. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Saya terjemah secara harfiah saja. Innama harrama alaikumul maitata waddamah. Sungguh Allah haramkan pada panjenengan semua ad-damah, al-maitah bangkai, waddama darah, walahmal khinzir babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang yang disembelih karena Allah, karena selain Allah, persembahan kepada selain Allah. Famaniturrah, bangkai itu haram. Tapi famaniturrah, siapa yang berada dalam kondisi darurat. Ghaira baghin wala adin, bukan karena durhaka, bukan karena melampaui batas, bukan karena menyimpang, tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak dosa mengkonsumsi dalam kondisi darurat. Makanya dalam kaidah fikih Islam, ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi yang darurat
memungkinkan sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan. Asalkan satu darurat. Kalau tidak, ngapain diotopsi? Kalau tidak, mohon maaf. Makanya para bapak, para ibu, kembalikan pada hukum aslinya. Apa itu hukum aslinya? Kasru azmil mayyit kakasri hayyan. Bahwa mayit, orang yang sudah meninggal, mayat, jenazah, itu harus diperlakukan sama dengan dalam keadaan dia masih hidup. Gak boleh tulangnya dipatah, gak boleh dilukai, apalagi organ tubuhnya diambil, tidak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat. Untuk mengukur ini darurat boboton, ini perlu kajian mendalam gitu. Para bapak, para ibu, tidak di sini kajiannya. Kajian untuk ini apa sudah sampai pada batas darurat atau nopen. Ini perlu kajian-kajian yang mendalam. Tidak di sini tempatnya untuk mengkaji tentang tingkatan ini sudah sampai pada tingkatan darurat yang memungkinkan orang itu melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan. Yang jelas saya kasih 2 poin. Jenazah itu harus diperlakukan sama dengan dia pada saat masih hidup. Yang kedua, ketika kondisi darurat sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Maka ketika otopsi itu sudah menjadi jalan terakhir, bisa saja otopsi itu diperkenankan dengan alasan darurat. Itu para bapak, para ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Kirang lepatipun nuwun pangapunten saking kula matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.